Shalom God lovers, percayalah di saat badai bergelora, di saat cobaan menghimpit, Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita, terbang bersama kita, memberikan ketenangan. Shalom, selamat pagi God's lovers. Hari ini saya bicara tentang saat kita diremukkan. Saudara, begitu banyak orang remuk karena pandemi. Dan kalaupun tidak ada pandemi, rasanya keremukan adalah sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ekspektasi kita tidak jadi kenyataan, saat badan kita sakit, ternyata kita mempunyai penyakit yang sulit disembuhkan. Saat ada begitu banyak hal tidak sesuai pengharapan kita. Saat kita dipecat dari pekerjaan kita. Atau saat harusnya ada promosi yang kita dapatkan tetapi tidak kita dapatkan. Rasa-rasanya ada begitu banyak alasan untuk kita diremukkan. Alasan untuk kita patah, alasan untuk kita hancur. Saat keluarga kita tidak berjalan sesuai keinginan kita. Saat anak-anak kita mungkin tidak bertumbuh sesuai yang kita harapkan. Terlalu banyak keremukan dalam kehidupan kita. Dan saya tidak akan memperpanjang karena kita akan selalu punya alasan. Hari ini saya tidak akan bilang tentang agar kita tidak remuk dan sebagainya. Bagaimana cara agar kita tetap kuat. Bagi saya keremukan atau brokenness adalah sesuatu yang normal yang dihadapi manusia. Hari ini saya hanya ingin membagikan perspektif yang berbeda dari kepatahan, keremukan atau kehancuran. Dan saya berdoa supaya ini menginspirasi saudara. Yohanes 12:24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, konteks ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengidentifikasikan dirinya seperti biji gandum. Dan dia harus mati, harus remuk, harus dihancurkan agar ada tanaman yang tumbuh. Nah, tentu ini khusus bicara soal Yesus, tetapi ini juga paralel di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dialami guru pasti akan dialami murid. Tampaknya kita tidak suka dengan keremukan, tapi keremukan atau kepatahan juga adalah pintu masuk dari tujuan yang lebih tinggi yang Tuhan siapkan untuk kita. Seperti Yesus bilang, dia harus remuk dulu agar ada kehidupan. Kita pun perlu Tuhan izinkan mengalami keremukan. Kadang jalan menuju kehidupan adalah dengan kematian, gak diremukkan. Kenapa? Karena di balik keruntuhan, Tuhan sedang persiapkan berkat. Saudara tahu bahwa keremukan kita justru adalah alatnya Tuhan. Ada sebuah statement yang bilang, God uses broken things. Tuhan itu suka memakai hal-hal remuk. Butuh bibit yang remuk, bibit yang hancur untuk memproduksi sebuah tanaman. Butuh awan yang remuk untuk bisa menghadirkan hujan. Butuh gandum yang remuk untuk bisa menghadirkan roti. Butuh roti yang remuk untuk bisa menghadirkan kekuatan di badan kita. Dan juga kalau saudara lihat, butuh, kalau firman Tuhan bilang, butuh buli-buli yang hancur, yang mengisi minyak, yang bisa mengeluarkan parfum yang wangi, yang dipakai oleh perempuan untuk mengurapi Yesus. Dan Petruslah yang diremukkan hidupnya, yang hancur berkeping-keping, yang akhirnya karena Roh Kudus dia pulih dan menjadi rasul yang perkasa. Saudara tahu gak bahwa hasil panen lahir dari benih? Benih yang dihancurkan menghasilkan panen. Tapi saudara menarik gak bahwa hasil panen lebih mahal dibanding benih? Benih itu murah, hasil panen itu lebih mahal. Tapi jika tidak ada benih, maka tidak ada panen. Ada hal yang akan Tuhan izinkan remuk dalam Anda, supaya dia ingin memunculkan sesuatu yang indah dan mulia di hidup Anda. Saudara tahu gak bahwa semua yang dibangun dari kehancuran cenderung naik nilainya. Saya punya satu teman membeli sebuah rumah. Rumahnya biasa aja, bahkan jelek. Dan dia membeli rumah itu beserta tanahnya. Tapi menarik adalah dia hancurkan rumah yang dia baru saja beli. Kemudian dibangun kembali dengan bahan yang lebih baik, dengan lebih terencana. Dan akhirnya setelah rumah itu dibangun dari kehancuran, nilainya naik. Dia bisa pakai, dia bisa jual lagi, dan dia juga bisa pakai untuk kos-kosan orang lain yang ingin tinggal di situ, ngekos. Dan nilai rumah itu naik. Tapi saya percaya bahwa nilai rumah itu tidak akan naik kalau saja rumah itu tidak dihancurkan terlebih dahulu. Dia beli yang jelek, dihancurin, dia bangun dari nol, dan akhir rumahnya jadi bagus. Nilainya naik. Semua yang dibangun dari kehancuran, nilainya jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Saudara, ada sebuah kesenian Jepang yang bernama Kintsugi. Kintsugi adalah sebuah kesenian Jepang di mana saat mangkuk atau gelas yang jatuh akan direkatkan kembali, tapi direkatkannya tidak sembarang direkatkan. Direkatkan dengan menempelkan bahan emas, lelehan emas, dan emas itu dipakai untuk merekatkan barang itu, sehingga cawan itu atau mangkuk itu menempel kembali, tapi tidak sekedar menempel, tetapi ada emas yang dipakai untuk menempel gelas itu. Saudara bisa pastikan bahwa yang sudah pecah itu, begitu ditempel emas, harganya naik. Itulah kintsugi, bahwa bagaimana seni yang menempelkan atau seni bagaimana memperbaiki kembali barang yang hancur, menempelkan dengan potongan emas dan lelehan emas, dan membuatnya menjadi lebih berharga lagi. Orang Jepang aja bisa, apalagi Tuhan. Bukankah Tuhan jauh lebih hebat daripada orang Jepang? Bukankah orang Jepang adalah ciptaan dia juga? Tentu jika orang Jepang bisa membuat yang pecah jadi lebih mahal, apalagi Yesus Sang Gembala Agung yang menyertaimu. Saudara tahu gak bahwa saya akan tutup dengan satu cerita, bahwa istri saya pernah beliin saya orange juice, dan ternyata dia bilang orange juice yang dia beli lebih mahal dibanding 1 kilogram buah jeruk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tekanan menaikkan nilai. Ada harga tekanan yang menaikkan nilai dari jus jeruk
menjadi orange juice. Saat saudara tertekan, sadarilah bahwa Tuhan sedang menghadirkan nilai dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun terjadi di hidup kami, entah kehancuran, keremukan, atau tekanan, kami percaya itu menaikkan nilai kami dan menjadikan kami lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa supaya ada kekuatan di dalam kehidupan kami untuk bisa menyikapi pelajaran ini dengan baik. Biarlah Kau hiburkan hati kami dan Kau hadirkan pengharapan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan memberkati.